Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Statika Struktur. Pada bagian ini kita akan berlatih mengerjakan satu buah contoh soal tentang penjumlahan dua buah gaya. Seperti kita ketahui, gaya itu adalah merupakan besaran vektor, sehingga ketika kita menjumlahkan gaya, kita harus mentaati aturan yang disyaratkan oleh penjumlahan dua buah vektor. Oke, sebagai contoh, misal kita mempunyai sumbu koordinat X dan Y seperti itu. Kemudian di sumbu koordinat ini bekerja dua buah vektor atau gaya. Yang pertama itu adalah, kita sebut saja itu F1, di mana besarnya F1 itu adalah 100 Newton. Kemudian gaya yang kedua itu adalah F2. F2 besarnya adalah 150 Newton. Kemudian masing-masing gaya ini mempunyai orientasi relatif terhadap sumbu X dan Y. Untuk gaya F1 dia membentuk sudut 15 derajat terhadap sumbu X. Sedangkan untuk gaya F2 dia membentuk sudut 10 derajat relatif terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana kita menjumlahkan dua buah vektor ini dengan menggunakan aturan paralelogram atau hukum paralelogram? Maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah, akan lebih baik kalau kita menggambar ulang sumbu X dan Y. X dan itu Y. Kemudian di sini akan saya gambar ulang vektor F2 seperti itu, membentuk sudut 10 derajat. Dan di sini saya gambar lagi F1 membentuk sudut 15 derajat. Kemudian berdasarkan aturan paralelogram yang harus kita lakukan, itu adalah kita menggambar garis yang sejajar dengan F1, dimulai dari ujung akhir F2, akan berbentuk seperti itu. Dan yang kedua kita gambar garis yang sejajar dengan F2, dimulai dari ujung akhir F1. Seperti itu. Maka yang disebut dengan resultan itu adalah kita tarik dari ujung sini sampai ke perpotongan garis yang biru. Nah, itu adalah resultan. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi besar F2 adalah 150, sehingga garis ini panjangnya adalah 150. Dan garis yang biru ini panjangnya adalah 100. Nah, kita ingin mencari berapa besar atau panjang garis yang di tengah ini, resultan. Demikian juga dengan arahnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita coba hubungkan besar sudut yang diketahui dengan sudut yang terbentuk di antara vektor F2 dengan garis yang biru ini. Jadi ini yang harus kita cari. Nah, sudut ini besarnya berapa? Caranya bagaimana? Kita bisa membuat garis bantu. Ini misal kita panjangkan sedikit ke atas. Maka kita tahu sudut ini besarnya akan sama dengan sudut ini. Ya.
karena ini adalah sudut yang saling berhadapan. Nah, kita tahu sudut yang ada di sini itu besarnya adalah tentu saja, kalau kita sebut saja ini theta, maka besar sudut theta itu adalah 90 derajat dikurangi 10 dikurangi 15, atau theta akan membentuk sudut 90 dikurangi 25 derajat, atau hasilnya theta itu adalah 65 derajat. Karena theta di sini 65 derajat, maka sudut yang di sebelah atas ini juga besarnya adalah 65 derajat. Nah, kalau sudut yang di atas ini adalah 65 derajat, sedangkan kita tahu garis yang ini itu adalah garis yang segaris, dan sudut dari titik ini ke sana itu membentuk sudut 180 derajat, sehingga sudut yang belum kita ketahui, yang hitam ini, ya, itu tentu saja kalau kita ini beri nama alfa, maka sudut alfa itu adalah besarnya sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Sehingga sudut alfa itu bisa kita dapatkan sebesar 115 derajat. Nah, ketika kita sudah mengetahui sudut alfa, maka kita bisa lakukan sedikit penyederhanaan dari gambar ini dengan cara, coba kita hapus ini. Kita hapus. Maka di sini kita akan melihat sebuah segitiga di mana salah satu sudutnya itu adalah alfa dan kita tahu besarnya adalah 115. Kemudian sisi-sisi yang membentuk sudut itu kita juga sudah tahu besarnya. Sisi ini itu besarnya adalah 150 dan sisi itu besarnya adalah 100. Kita ingin mencari berapa besar R. Maka yang bisa kita lakukan adalah untuk mencari besar R, kita gunakan aturan cosinus, sehingga R kuadrat itu akan sama dengan 100 kuadrat ditambah 150 kuadrat dikurangi 2 kali 100 dikali 150 dikali kosinus sudut yang barusan kita tadi cari besarnya, yaitu 115 derajat. Dengan menggunakan kalkulator kita bisa selesaikan persamaan yang cukup sederhana ini untuk mendapatkan harga R sama dengan 213. Dan kalau kita sesuaikan dengan satuannya, maka 213 ini tentu saja adalah 213 Newton. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf R ini tidak saya gambarkan atau tidak saya tuliskan dengan tanda garis di atasnya, menunjukkan bahwa di sini R itu adalah besar dari resultan, bukan merupakan vektor dari resultan. Karena kalau kita bicara vektor resultan, maka yang kita pahami adalah resultan tersebut mempunyai besar dan mempunyai arah. Jadi sampai pada tahap ini kita sudah mengetahui besar dari vektor R. Nah, sekarang bagaimana dengan arahnya? Arah R kita ukur dari mana? Arah R itu kita bisa ukur dari sumbu apapun. Cuman untuk kasus ini saya akan coba menghitung R dari sumbu X positif. Jadi sudut yang akan kita cari itu adalah ini. Kalau ini saya beri nama beta, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari berapa besar beta. Untuk mencari besar beta, yang bisa kita lakukan adalah kita hitung dulu berapa besar sudut gamma yang ini.
Bagaimana cara menghitung sudut gamma? Sudut gamma itu bisa kita hitung dengan menggunakan aturan sinus. Caranya bagaimana? Kita bisa hitung sinus gamma dibagi panjang sisi di depan sudut tersebut, yaitu panjangnya adalah ini. Jadi sinus gamma dibagi 100 itu akan sama dengan sinus alfa dibagi panjang sisi di depan sudut alfa, yaitu R yang barusan kita dapatkan, 213. Padahal kita tahu bahwa alfa itu adalah besarnya 115. Jadi di sini kita bisa tuliskan sinus 115 dibagi 213. Nah, dengan persamaan ini maka gamma itu dapat dihitung dengan cara tangen inverse maaf, bukan tangen, sinus inverse dari 100 dikali sinus 115 dibagi 213. Sehingga gamma didapatkan, kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka gamma kita dapatkan besarnya adalah sebesar 25,182 derajat. Nah, setelah kita dapatkan besar gamma, maka kita lihat hubungan sudut yang ada di bagian bawah ini. Di sini kita tahu bahwa untuk mendapatkan harga beta, maka kita dengan mudah bisa mendapatkannya dengan cara mengurangkan 90 derajat dengan 10 derajat dan besar gamma. Sehingga di sini kita bisa hitung besar beta itu adalah 90 derajat dikurangi 10 derajat dikurangi 25,182 derajat. Dari perhitungan maka akan didapat bahwa harga beta itu sebesar 54,8 derajat. Nah, di sini kita sudah menghitung besar sudut dan otomatis kita mengetahui orientasi arah dari resultan R. Sehingga resultan R secara lengkap dapat kita tulis sebagai berikut. Resultan R itu sama dengan besarnya tadi 213 Newton, 213 Newton, dan jangan lupa harus kita sertakan arahnya, di mana sudah kita hitung arahnya adalah 54,8 derajat. Maka di sini harus kita lanjutkan dengan menggambar simbol seperti ini. Ya. Kemudian diikuti dengan angka 54,8 derajat. Nah, dari sini kita sudah secara lengkap mendeskripsikan vektor resultan R dengan memberikan besar sebesar 213 Newton dan mempunyai arah 54,8 derajat dengan orientasi seperti yang ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Demikian akhir dari bagian ketiga. Sampai bertemu kembali pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.